Ladies first. Bu, ini kalau kita bicara soal China ya, kok bisa sih gitu Tiongkok ini melesat sangat cepat di teknologi, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang notabene tuh teknologi banget kayak Amerika, Jepang, Jerman gitu. What happened gitu? Dia pasti pingkan karena pada waktu itu beliau bilang, saya Lastami tau nggak, katanya gitu. Saya dulu uang saya sebagai profesor tuh nggak pernah saya tengokin karena saya sudah dapat royalti. Satu botol itu 100 rupiah. Bayangin kalau 1 juta botol 100 juta. Kalau laku 2 juta botol tinggal matematikanya main kali-kalian aja. Kan gitu tadi, tambah-tambah terus kan, nggak ada pengurangan. Pak Hairul, kalau sekarang tantangan terbesarnya apa nih? Kan UI salah satu kampus terbesar di Indonesia gitu ya. Sampai saat ini kalau terkait dengan hak paten, apa tantangan terbesarnya? Yang pertama tentu saja soal masalah paten ini belum semua ya dosen maupun para peneliti ini paham tentang paten ataupun hak kekayaan intelektual yang lainnya. Yang kedua tentu saja mungkin masalah ya, kalau kita dengar kata-kata made in China selalu dikaitkan dengan produk yang murah, berkualitas rendah, dan juga cepat rusak. Ya nggak sih? Belum lagi ada juga stigma yang mengatakan bahwa kebanyakan produk dari China itu palsu atau tiruan. Dan dulu juga ada mobil Chery QQ buatan China yang diklaim atau dianggap meniru Chevrolet Spark karena desainnya mirip banget. Tapi coba deh lihat sekarang, BYD-nya China ini membuat Tesla jadi kelabakan. Nah, saya jadi penasaran nih, sebenarnya proses meniru apakah fase yang wajar? Kita akan membahasnya bersama di WhatsApp Waktunya Hukum Menyapa, podcast resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama saya Dian Mirza. Dan di episode kali ini ada 2 narasumber atau 2 tamu istimewa. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ada Bapak Hairul Hudayah, PhD dari Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi Universitas Indonesia Science Technopark. Dan tentunya nggak lengkap kalau nggak ada Ibu Sri Lastami atau Ibu Lastami dari Direktur Paten DJKI. Bu, ini kalau kita bicara soal China ya, kok bisa sih gitu Tiongkok ini melesat sangat cepat di teknologi, bahkan sampai mengalahkan negara-negara yang notabene tuh teknologi banget kayak Amerika, Jepang, Jerman gitu. What happened gitu? Jadi memang Tiongkok itu termasuk yang luar biasa. Sekarang permohonan paten itu termasuk juga yang lead gitu ya, mengalahkan negara-negara pendahulunya dulu kan. Jadi gini, Cina itu dapat dikatakan dia mempersiapkan dulu semua di dalam negerinya. Kita lihat bahwa bahkan Cina itu baru masuk WTO, badan salah satu World Trade Organization, itu baru tahun 2001. Indonesia sendiri tahun 95 Januari. Artinya apa? Dia persiapkan dulu yang tadi proses bilang yang di awal tadi bicara tentang ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jadi karena apa? Dalam proses paten itu bisa dia mengembangkan dari yang sebelumnya gitu. Cina itu persiapkan dulu bagian dalamnya, perangkat hukumnya, kesiapannya. Oke, kamu silakan ATM tadi dari negara yang lain. Termasuk sejarah juga sebelumnya Jepang tuh juga mobil Jepang awal-awal kan juga dia meniru dari produk dari Eropa. Dari dulu kan mobil ada Volkswagen Jerman, kemudian Volvo dari Swedia, dan Mercedes-Benz dari Jerman gitu kan. Itu juga sama Jepang tuh di ATM tadi, amati, kemudian dimodifikasi, dia bikin tadi kalau ini harganya mahal, dia bikin yang kelas menengah ke bawah bisa beli mobil, kira-kira begitu. Tapi sama artinya kualitasnya juga bisa sama-sama sebagai alat pengangkut, kemudian dan bisa oleh masyarakat ini tadi. Jadi artinya Cina pun juga termasuk dari mengamati tadi, mengembangkan tadi. Jadi setiap negara itu sah-sah saja. Lantas masih berlaku nggak tuh kita menuntut ilmu sampai ke negeri Cina? Karena kan kalau misalnya dilihat sekarang kan kayaknya Indonesia ketinggalan jauh banget gitu ya kalau kita bicara soal gap kuantitas paten gitu, Indonesia versus China and India gitu. Ini gimana ya Bu Lastami untuk mengejar ketertinggalan itu? Jadi sebenarnya kita kan itu istilahnya peribahasa. Mungkin dulu negeri yang paling jauh
itu adalah kalau dihitung dari zaman Rasul tuh China gitu. Makanya kalau cari ilmu kemana aja. Sebenarnya kita bisa belajar dari negara manapun juga, tidak hanya ke China ya. Kebetulan sekarang China kan lagi melesat gitu kan. Jadi belajar dari China pas banget gitu kan. Itu sah-sah aja sih. Yang penting kita tidak 100% meniru plek-plek gitu tadi. Kita harus di sini tuh anak bangsa tuh harus juga mengembangkan modifikasinya tadi. Jadi kalau 100% meniru namanya jiplak dong, bener nggak? Pasti itu nggak boleh. Pasti nanti sama ownernya, pemilik paten tadi. Tapi tentu harus di sini mengembangkan. Kalau sebelumnya misalnya gelas tidak ada tangkainya, kemudian kita tambah tangkainya, kan kebaruan kita tuh di tangkainya tadi, gitu. Jadi harusnya itu yang kita modifikasi. Jadi kalau 100% pasti ya jadi masalah hukum nantinya kan gitu. Jadinya nyontek gitu ya. Jadi nyontek menarik. Boleh nyontek tapi ada inovasi juga, ada kreativitas lah, ada inovasi lah gitu. Jadi kira-kira begitu ya Mbak Dian. Baik. Tanggapannya nih Pak Khairul. Kalau bisa kalau sekarang tantangan terbesarnya apa nih? Kan UI salah satu kampus terbesar di Indonesia gitu ya. Sampai saat ini kalau terkait dengan hak paten, apa tantangan terbesarnya? Ya, yang pertama tentu saja soal masalah paten ini belum semua ya dosen maupun para peneliti ini paham tentang paten ataupun hak kekayaan intelektual yang lainnya. Jadi ada copyright, ada rahasia dagang, ada yang lain-lainnya ya. Nah, jadi yang paling penting adalah memang memahami bagaimana sebenarnya segala sesuatu itu bisa dilindungi. Jadi kan ini perlindungan sebenarnya atas inovasi ya, invensi yang kemudian dihilirisasi ya, invensi itu. Nah, jadi tantangan terbesar itu yang pertama. Yang kedua tentu saja mungkin masalah pendanaan ya Mbak ya. Pendanaan ini jadi satu permasalahan dalam sebuah riset. Karena riset bagaimanapun dia selain harus punya kemauan untuk melakukan riset dan juga pengetahuan, juga membutuhkan pendanaan. Iya harus kuat. Karena kita lihat bagaimana tadi Ibu Direktur menyatakan soal masalah Cina, bagaimana ya pemerintahnya itu mendorong secara kuat gitu ya agar kemudian ekosistemnya terbentuk dengan baik penelitian itu sehingga bisa menghasilkan tadi paten ataupun hak kekayaan intelektual lainnya yang ini. Tapi yang saya rasakan misalnya di Universitas Indonesia kita sudah cukup lumayan banyak ya hak kekayaan intelektual. Udah berapa Pak yang dihasilkan Pak? Saat ini sudah lebih dari 10.000. Jadi ada 10.000, tepatnya 10.400. Itu paten sekitar mungkin 6% saja, 600-an. Sementara yang lainnya adalah banyaknya adalah copyright, sebenarnya hak cipta ya. Karena misalnya buku kan bisa dihak ciptakan ya, tesis atau poster, even lagu ya sekarang itu juga bisa diciptakan. Nah itu belum semuanya kemudian menjadi minat atau tertarik bagi industri gitu. Kenapa? Karena ini yang kita sebut dengan strategi teknologi push. Kita punya sesuatu, kemudian kita bawa ke industri, belum tentu bagi industri itu belum tentu laku. Karena bagi industri, oh ini bagi saya ini sudah kuno, oh ini tidak sesuai dengan proses bisnis saya, oh dan lain sebagainya. Gimana tuh mensinkronkannya tuh Pak Khairul? Ya, namanya sekarang kita punya strategi demand pull namanya. Jadi kita datang ke industri, silaturahmi ke industri. Kebutuhannya apa? Kita tanyakan. Kalau memang misalkan oke, saya butuh ini, kemudian kita mencarikan siapa peneliti yang terbaik di UI untuk masalah itu, kemudian kita berikan pendanaan jika kan untuk merealisasikan riset itu perlu pendanaan, apakah pendanaannya dari kami, dari UI atau dari industri itu sendiri. Nah, ketika sudah bisa menghasilkan suatu solusi dari industri tersolvekan, maka ada IP di sana, intellectual property, bisa daftarkan ke Ibu, itu yang ke DJKI. Kemudian nanti kita daftarkan, hilirisasi itu di sana, Mbak. Jadi lebih efisien ya kerjanya kalau kayak gitu ya. Dan langsung menyelesaikan masalah dan IP-nya itu bisa langsung dihilirisasikan. Itu namanya strategi yang kita sebut dengan demand pull. Jadi kita datang ke sana. Nah, seperti itu. Ngomong-ngomong soal polling nih, ada juga nih polling di sini nih. Menurut kamu apa penghambat terbesar inovasi di Indonesia nih kalau menurut netizen gitu ya? Ini 55% ternyata katanya proses birokrasinya yang masih rumit nih. Itu yang kedua kurang kreatif. Yang kedua itu dana. Tadi soal pendanaan kata Pak Khairul udah di-mention. Kurang kreativitas sama kurang. Boleh tanggapannya mungkin Ibu Lastami dulu deh. Oke. Sebenarnya sih tapi ini masukan buat kami juga sih dengan angka 55% tadi. Tapi artinya memang sebenarnya kami ikut terus berupaya
untuk lebih mempermudah dan mempercepat proses birokrasi tadi. Berapa panjang Bu emangnya? Sebagai contoh memang paten itu beda dengan yang lain. Kalau hak cipta 10 menit sudah selesai. Sebelumnya itu 1 tahun. Betul. Jadi kami melalui ada namanya POP-HC, pendaftaran otomatis pencatatan hak cipta. Kami singkat jadi POP-HC. Jadi yang sebelumnya 1 tahun, sekarang upload langsung keluar. Nah, begitu juga merek. Merek itu sekarang rata-rata sudah 6 bulan. Jadi itu tadi. Terus kemudian desain industri juga sudah 6 bulan, yang sebelumnya 1 tahun, karena ini pemeriksaan. Karena kan kalau selain hak cipta itu ada proses yang membuat ada waktu yang tidak bisa, yang membuat orang bilang katanya menambah lama. Itu salah satunya adalah ada hak masyarakat untuk memberikan somasi keberatan. Kita sebut adalah pengumuman publikasi. Jadi dulu DJKI pernah punya tagline work from anywhere pada saat COVID ya. Itu malah permohonan paten dalam negeri malah naik. Mungkin banyak karena dirumahkan dosen segala macam pada meneliti. Akhirnya daripada nggak ada yang dikerjain, mungkin meneliti itu akhirnya. Walhasil nilai permohonan dalam negeri malah naik tuh. Nah gitu tadi, dan orang-orang PNBP-nya turun, DJKI itu waktu itu malah naik. Artinya itu tadi karena kami ada menerima banyak virtual tadi, menerima banyak tadi. Nah, artinya kita mempermudah. Terus kemudian artinya sekarang juga undang-undang yang baru memungkinkan, misalnya UI dalam ini kita mau komersialisasi tadi, itu ada proses misalnya publikasi dipercepat. Jadi kalau paten biasa itu ada proses administrasi 18 bulan. Kemudian ditambah lagi 6 bulan. 24 bulan termasuk yang dorman tadi. Istilahnya tuh inaktif dokumen karena menunggu tadi kan. Tapi saya mau mempercepat proses publikasi, tapi publikasi cepat 6 bulan. Jadi hanya begitu ini kita percepat publikasinya, tapi waktunya tetap 6 bulan. Tapi tentunya bayar PNBP. Misalnya di saat pembayaran pertama kali itu tadi sekaligus bayar biaya patennya dan percepatan publikasinya tadi. Yang dipercepat waktunya dimajuin nggak 18 bulan nunggu, tapi itu tadi. Tapi terus 6 bulan ya. Tapi kitanya juga harus proaktif terus kali ya Bu ya. Kan ada prosesnya tadi gini, administrasi, publikasi, dan substantif. Ada 3 hal yang penting. Di administrasi lulus, baru publikasi, kemudian masuk ke substantif. Nah substantif pun nanti kan waktunya kalau paten biasa 30 bulan maksimal. Kenapa dibilang mungkin berbirokrasi? Kalau paten ini memang cukup unik karena kita memberikan bukan izin, Mbak. Di sini adalah kita memberikan adalah hak eksklusif, hak monopoli selama 20 tahun tadi. Baik. Terus kemudian juga termasuk biaya. Bisa tanya dengan Pak Hairul, biaya untuk universitas itu lebih murah dengan yang umum. Jauh lebih murah. Terus kalaupun ini nanti kan kalau ada biaya tahunan maintenance fee tadi. Nah kalau dari universitas maupun lembaga litbang seperti BRIN itu selama 5 tahun 0 rupiah. Sementara kalau untuk orang luar, perusahaan yang besar nggak ada, tetap harus bayar full. Jadi itu tadi. Jadi kalaupun nanti belum ada lagi tahun ke-6 bisa bersurat ke kami. Jadi itu salah satu kami untuk membackup supaya ayo dong perguruan tinggi banyak patennya gitu. Karena standar internasional untuk menjadi the world class university yang dihitung adalah risetnya, berapa jumlah paten kan. Tadi. I see. Nah kalau dari Pak Hairul selama ini yang dirasakan dan teman-teman juga researcher gitu ya, emang lah selama itu birokrasinya? Sebenarnya saya mau mengatakan bahwa gak apa-apa ya Bu ya, kita buka-bukaan di sini gitu kan, jadi gitu. Benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Direktur itu kami merasakan manfaat yang luar biasa dari inovasi yang dilakukan oleh teman-teman. Bahkan kami selalu dibantu nih sama beliau ini ya. Tapi kalau soal masalah waktu itu memang itu kan ada aturannya juga ya Bu ya, kita nggak internasional. Jadi nggak bisa kita harus ikutin lah ya. Iya, kan ada WIPO mungkin betul. ya. Ada trip agreement, ada Paris Convention itu semuanya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Kalau kami inovasinya adalah dengan adanya Sains Technopark ini Bu. Jadi Sains Technopark ini adalah unit khusus di bawah rektor gitu ya, wakil rektor bidang riset dan inovasi, yang dia tugasnya adalah bagaimana menghilirisasi hasil-hasil riset yang ada. Jadi dia punya spesialitas yang
setiap hari itu kita jalan ke industri, kita negosiasi dengan industri, kemudian kita itu strategi konkretnya yang saat ini. Jadi lakukan. Ya, dan dia setiap hari kita sering banget ke mana-mana dengan industri. Kita bicara apa kebutuhan mereka, apa yang bisa kita solve bersama gitu dan sebagainya. Dan kami juga siap dengan kami punya inovasi etalase yang isinya itu yang 10.400 tadi. Jadi industri bisa tinggal lihat, oh ini inovasi dari UI melalui satu platform ya, sehingga dia bisa, oh saya tertarik dengan ini, siapa inventornya dan lain sebagainya. Nanti akan ada NDA, non disclosure agreement. Kemudian setelah NDA ditandatangani, kita ada pengungkapan invensi. Nah, pengungkapan invensi jika tertarik, kemudian langsung di perjanjian kerjasama lisensi gitu. Seperti itu yang dilakukan oleh badan yang namanya Sains Teknopark itu, Mbak Dian. Baik. Jadi betul-betul dari awal untuk meresearch pun, untuk pendanaan kita yang mendatangi industri. Setelah itu baru kita menawarkan bahwa sudah ada nih hak paten ini. Kira-kira yang mana yang Anda butuhkan, yang mana yang Anda mau pakai seperti itu ya. Ya, itu terdengar lebih efisiensi ya Pak Khairul ya. Baik, kalau sejauh ini yang Bapak dan teman-teman researcher rasakan ya gitu ya, untuk pendanaannya sendiri bagaimana? Ya, pendanaan itu kalau di UI bisa berasal dari internal dan eksternal. Kalau di kami cukup besar ya. Kami bahkan dana eksternalnya lebih besar kalau kami. Mungkin bisa sampai 100 miliar setahun itu kita kelola untuk riset di universitas ya. Itu berasal dari pendanaan satu. Kami sekarang mendapatkan pendanaan dari Project Prime Step yang didanai oleh ADB ya. Kemudian juga ada dari LPDP. Kemudian juga ada kalau dari APBN, dari Kemendikti Saintek, kemudian ada dari lembaga-lembaga donor. Nah, sekarang kami sedang approach, misalnya ada hibah yang diberikan oleh Bill and Melinda Gates ya, itu terkait dengan bagaimana menciptakan nutrisi untuk penderita TBC ya. Saat ini mereka concern ke arah sana, dan ini melalui kami misalnya sedang dalam proses approach saat ini. Nah, jadi pendanaan itu dari mana-mana, bisa juga dari industrinya, Bu. Ya, industrinya yang meminta kita untuk menyelesaikan masalah, tapi kami memberikan pendanaan gitu. Nah, kalau tidak ada juga dana internal. Jadi UI itu juga menyediakan dana internal dari UI untuk para peneliti ini. Dengan luaran harus ada KI-nya, kekayaan intelektual. Salah satunya adalah ada paten. Seperti itu. Baik, kalau kita bicara paten kan ya Bu Lastami, ini kan nggak soal kuantitas doang gitu loh. Nah, ini bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitasnya juga? Sarannya dari gimana dari DJKI? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian. Jadi memang kami ini punya beberapa program flagship kami, program unggulan istilahnya tadi ya. Karena sebenarnya kadang-kadang gini, di teman-teman itu peneliti maupun dari universitas, sebenarnya eventnya itu bagus, tapi mereka kadang-kadang masih kurang dalam menuangkan ke dalam bentuk deskripsi paten. Karena paten itu kan harus diungkap teknologinya. Kan paten itu artinya terbuka. Orang kalau punya teknologi kan kadang-kadang nggak mau diumpetin. Makanya kadang-kadang kalau lihat film-film yang takut dicontek orang soalnya, Bu. Benar. Makanya kita lihat kalau di film-film yang yang klasik gitu kan, bawa untuk rumah tinggal, atas untuk misalnya membuat sepatu, dan tidak sembarang orang boleh masuk karena takut dipoto, ditiru itu tadi. Tentu ini yang suatu hal yang tidak baik untuk pengembangan teknologi. Nah, artinya kan harus diungkapkan dalam bentuk tadi ada klaimnya, ada abstrak. Karena yang kita publikkan ke masyarakat itu waktu diumumkan juga hanya abstraknya, Mbak. Nanti ada yang pandu, Bu. Karena ini kan perpaduan antara bahasa teknologi dengan bahasa hukum. Jadi bagaimana menuangkan dua perpaduan tadi. Ini yang kadang-kadang peneliti suka masih kurang dalam hal ini. Kami makanya ada beberapa tadi meningkatkan membuat workshop maupun training terkait cara paten drafting namanya. Jadi itu salah satu meningkatkan kualitas paten kita tadi. Kami juga punya sekarang Indonesia API Academy. Jadi Indonesia API Academy itu punya ada modul-modul tertentu yang harus diselesaikan dan sekolahnya melalui online tadi. Tadi seperti Bu Lastami bilang ATM amati, tiru dan modifikasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada inovasi walaupun sedikit begitu ya Bu ya. Iya. Ini kan yang jadi menarik sini kan ternyata kurang kreatif juga menjadi salah satu ini ya Pak Khairul tuh gimana? Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa dibilang kurang kreatif? Ya, ini sebenarnya pertanyaan kepada para peneliti ya. Tetapi sebenarnya
para peneliti itu kalau mereka sering terjun ke lapangan gitu ya, dan mereka memahami apa kondisinya, itu kurang kreatif itu mungkin menjadi sirna gitu ya. Gara-gara misalnya mereka memahami apa yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi kebanyakan kita itu kalau peneliti tahu dosen, kuliah pulang, tapi mereka kurang misalnya mendalami bidangnya, misalnya harusnya terjun ke industrinya, survei market. Betul. Itu yang harus dilakukan. Mereka datang ke industri, apa permasalahannya, ke bisnis ya. Bukan hanya kita berbicara bukan hanya industri manufaktur misalnya, tidak. Tapi berbicara misalnya ke industri keuangan gitu ya, ke fintech dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, maka dari itu para peneliti sudah saatnya untuk bisa lebih dekat lagi dengan industri. Ini juga benar nih, kurang link dengan industri. Ya? Cuman masalah betul Mbak, ini nomor terakhir kan kurang link dengan industri. Iya, ya? Betul. Karena industri di Indonesia ini tidak distributed well, semuanya tuh di Jawa banyak ya Mbak. Kalau kita berbicara di Sulawesi atau di Sumbawa gitu, di NTT dan sebagainya, industrinya itu belum available seperti hanya di tempat kita ini. Jadi link dengan industri ini memang perlu usaha juga untuk jemput bola gitu ya. Jadi harus ada bidang di misalkan di badan atau di industri, di universitas itu yang kemudian khusus untuk menyediakan link-link tersebut. Jadi harus ada orang yang kreatif datang ke industri, melis mana kerjasamanya dan sebagainya, kemudian direalisasikan dengan para peneliti yang tadi dihubungkan dengan para peneliti. Jadi Sains Technopark ini memang kayak Mak Comblang Mbak. Dia itu tugasnya adalah ke industri dan kemudian ketika ada dibawa ke sana, dicari siapa penelitinya. Marketingnya perlu diperkuat nih kayaknya nih Pak Khairul nih. Nah betul. Kalau kita bicara soal tren nih ya, ini sebenarnya lagi booming di UI dan punya potensi besar apa nih Pak Khairul? Ya, UI itu terkenal dengan dulu School of medicine ya. Jadi dulu bahkan Stovia kita didirikan tahun 1849 loh Mbak Dian. Iya. Jadi sudah lama banget UI itu sebenarnya, dan dulu sekolah kedokteran ya. Jadi paling kuat di UI kalau berdasarkan data 56% paten itu yang dihilirisasi itu berasal dari bidang medical. Jadi alat-alat kesehatan gitu ya. Terus kemudian seperti kita punya AI kesehatan bisa nggak? AI kesehatan betul Mbak. Sekarang AI itu kan jadi backbone buat seluruh bidang, termasuk di dalamnya adalah kesehatan gitu ya. Dan itu sedang kita kembangkan juga gitu. Jadi memang bidang kesehatan pertama, yang kedua tuh engineering, AI gitu ya, renewable energy, sekarang transportasi dan sebagainya. Menarik nih, ada pertanyaan lagi dari netizen, kita lihat yuk. Boleh. Nah, apa paten yang dihasilkan benar-benar mengubah hidup orang atau cuma jadi pajangan atau cuma memperkaya penemunya? Silakan siapa dulu yang mau menanggapi? Terima kasih. Mungkin saya duluan ya. Oke. Jadi memang paten itu banyak sekali mengubah hidup orang banyak, ya kan? Yang sukses juga banyak. Saya akan kasih contoh di Indonesia. Ada mungkin Mbak Dian kenal kan yang namanya kunyit asam? Tahu. Dari nenek moyang kita sudah bikin turun-temurun. Tahu. Sering minum pasti kan? Minimal pernah beli, kadang-kadang kan di Momo gitu kan. Kalau dulu tuh digendong, sekarang pakai sepeda gitu kan. Tapi seorang Profesor Sidik ya kan, dari Universitas Pajajaran, beliau mendaftarkan patennya untuk komposisi kunyit asam. Karena beliau ahli farmakologi, ahli kedokteran tadi seperti yang Bapak Khairul bilang, dia tentunya pasnya tahu dong kunyitnya seapa, asamnya seapa, gulanya seapa. Kemudian juga mungkin ditambahkan dengan sediaan-sediaan yang lain. Jadi pada saat itu nanti diminum untuk orang yang datang bulan, itu bisa menghilangkan rasa nyeri. Tahu nggak merek dagangnya apa yang dijual? Kan kalau dijual, kan kalau paten gitu aja dijual pasti orang bingung dong. Dijual dengan mereknya apa? Kiranti. Pasti semua orang pernah pakai kita. Emak-emak ini perempuan Indonesia, bener nggak? Dan beliau dapat uang dari royalti tadi. Jadi pada waktu itu tahun 80-an beliau itu udah bilang, saya hidup tuh dari uang. Sekarang hidup saya pas-pasan. Pas mau jalan-jalan ke luar negeri pas punya uang. Dari hasil royalti. Bener, pada waktu itu dia satu botol udah passive income ya? Iya, passive income. Karena pada waktu itu beliau bilang, saya Lestami tau nggak, katanya gitu. Saya dulu uang saya sebagai profesor tuh nggak pernah saya tengokin. Karena saya sudah dapat royalti. Satu botol itu 100 rupiah.
Bayangin kalau 1 juta botol 100 juta. Kalau laku 2 juta botol tinggal matematikanya main kali-kalian aja. Kan gitu tadi, tambah-tambahan terus kan, nggak ada pengurangan. Artinya itu sebagai contoh. Terus sekarang coba membuat dia berubah hidupnya kan. Coba. Kemudian anak orang Indonesia yang pernah jadi Mas Menteri, dia bikin aplikasi Gojek. Siapa yang nyangka gitu. Dulu kalau kita mau naik ojek datang ke pangkalan, panas-panas manggil pakai tawar-tawaran pula. Kan gini, bener nggak? Kadang-kadang kita ngegerutu harganya mahal. Tapi ini buat aplikasi sekarang apapun dengan mudah kita life, juga easy life tadi, bener nggak? Itu coba kan dapat royalti dari aplikasi tadi, bener nggak? Jadi jangan males ya daftarin hak paten ya. Nah, gitu. Kalau dari Pak Hairul. Ya kalau saya ngelihat ini sebenarnya kan ada 2 dimensi sebenarnya. Paten itu digunakan bisa juga untuk tadi memperkaya, kata-katanya memperkaya ya. Tapi sebenarnya bisa juga non komersial Mbak Dian. Kalau dia mau non komersial bisa nggak? Bisa aja dilisensikan. Jadi contoh ini bukan paten ya, tapi hak kekayaan intelektual yang lainnya. Sebagai contoh misalkan begini Mbak, ada penelitian kemarin terkait dengan skabies ya. Skabies ya, gatal-gatal, tapi biasanya di hewan ya. Kemudian dia punya itu, dia tidak dikomersialkan karena kita bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan edukasi gitu ya, which is it is zero untuk masalah uangnya ya, nggak ada uangnya lah, itu bukan untuk komersial. Itu juga bisa dilakukan tuh untuk HKI tertentu, misalkan dari copyright dari mana gitu, itu boleh gitu. Jadi kalau Mbak Dian pencipta lagu gitu ya, terus lagunya itu oke, silakan Anda nikmatin aja gitu, untuk orang lain nggak apa-apa, itu bisa juga. Tapi kalau yang misalnya komersial boleh nggak? Boleh juga gitu ya. Jadi ada 2 dimensi sebenarnya. Jadi kita nggak ngelihat mau merubah hidup orang itu kan nggak harus memperkaya diri sendiri gitu ya misalkan ya. Bisa aja dia dapat uang banyak terus kemudian uangnya bukan untuk dia sendiri kan, dia untuk donasikan, untuk apa segala macam. Penelitian lagi. Iya. Tapi memang mengubah hidup orang nggak? Iya, karena kita tadi lifestyle dan sebagainya. Tapi ada quote nih yang menarik teman-teman di sini ya. Jadi gini quotesnya. Jadi sebenarnya ada quotes ya, sesungguhnya manusia itu akan binasa kecuali orang yang berilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu itu juga akan binasa kecuali orang yang berilmu dan menerapkan ilmunya. Jadi sebenarnya paten itu ketika dia diterapkan oleh industri kemudian menjadi hal yang berguna bagi masyarakat banyak, itu yang membuat dia amal jariah lah kita sebutnya ya. Legacy kan. Legacy itu yang menjadi motivasi ya, selain tadi ada ekonomi gitu betul, ya. Ekonomi. Tapi juga sosial juga bisa. Betul. Mantap lah ya. Karena paten memang bisa tadi kalau udah bosen bisa dihibahkan. Betul. Jadi misalnya gini ke lembaga misalnya pesantren tuh apa? Oke, ini saya males sih paten, ambil tuh paten kau, uangnya yang mengalir pas bunganya buat kau. Gitu. Bisa seperti itu Mbak Dian. Mantap ya. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Kalau ada mahasiswa bikin robot AI nih yang bisa gantiin kerja dosen, apa yang bisa dipatenkan? Apa bisa dipatenkan dan siapa pemiliknya? Waduh. Mahasiswa atau university nih? Oke. Jadi ini karena dosen kita jawab dulu ya. Jadi bagaimana ini keren banget nih kalau bisa boleh juga digantikan dosen. Jadi bisa yang sesuatu yang dipatenkan tentu saja yang punya sistem gitu ya, punya metode yang baru gitu ya, itu bisa dilakukan dipatenkan, tentu saja sangat mungkin dan bisa sekali. Nah, pemiliknya biasanya ini kebijaksanaan atau kebijakan dari masing-masing universitas beda-beda Mbak Dian. Kalau di UI selagi dia mahasiswa dan melakukan riset di bawah Universitas Indonesia, kami punya peraturan rektor bahwa menyatakan bahwa semua itu harus menjadi pemegangnya adalah universitas. Wajib itu. Tetapi siapa yang menjadi inventornya? Mereka yang meneliti. Jadi kan ada holder, pemegang, ada yang namanya inventor ya. Betul. Pemilik itu Universitas Indonesia itu hanya 30%. 70% itu semua royaltinya dikembalikan kepada inventor, Mbak. Jadi tadi kalau Mbak pencipta lagu, ya itu 70% kepada pencipta lagunya gitu. 30% untuk Universitas Indonesia. Jadi ini tadi udah jelas ya, mahasiswa sebagai inventornya, universitas sebagai pemilik holder ya, pemegang ya haknya. Baik. Gitu. Noted Ya. Paham Pak. Sebenarnya lembaga penelitian Indonesia sudah juga kayak BRIN, itu dia naik terus. Tahun lalu itu dia targetnya 1000 permohonan paten. Kemudian tahun ini 1200. Ya. Mungkin UI juga punya itu sendiri tadi, tapi memang UI ini termasuk cukup baik hati gitu. Artinya apa?
setiap dapat royalti itu kembalikan 70% ke inventornya tadi. 30% yang diambil di UI. Ada lagi kampus lain tuh 60-40. Ada lagi yang 50-50. Jadi tentunya, dan kelebihannya kalau kita daftarnya melalui universitas, itu yang saya katakan tadi, patennya akan didaftarkan jauh lebih murah. Dia nggak mikirin lagi biaya-biaya. Kemudian nanti biaya maintenance-nya juga yang bayar kan dari uang 30%-nya tadi. Betul. Itu yang bayar universitas. Itu salah satu cara ya untuk meningkatkan quantity ya. Jadi artinya, dan tentu tadi kan Pak dosen membimbing juga kan. Memang dia bisa kerja sendirian kan. Ada andil juga dosen gini. Coba ini tadi. Jadi artinya dan memang itu Indonesia saat ini mudah-mudahan semua juga nanti akan sebenarnya gini, Indonesia tuh ada total ada 4.500 universitas. Kalau setiap tahun satu universitas ada 10 saja promoannya, kita tuh udah ribuan. Jadi artinya jumlah paten kita sekarang itu total dalam dan luar negeri kita masih di angka 15.000. Jadi mudah-mudahan kalau satu universitas tadi menyumbang 100 saja deh. Kan universitas kan banyak, fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas elektro, macam-macam nih kan. Elektro mungkin sekarang di AI ini lagi booming gitu kan. Itu angkanya udah kali-kali ini tuh udah banyak sekali gitu. Jadi dan satu negara itu di ranking itu Global Innovation Index itu salah satunya jumlah permohonan patennya tadi. Jadi kalau kolaborasi butuh nggak Bu Lastami? Ya butuh dong, kan tadi ada sama pihak luar negeri, sama China ya gitu, sama India gitu. Kalau pertama kali memang kalau yang paling penting tadi memang pertama kali ini sebenarnya setiap melakukan penelitian itu jangan seperti di Menara Gading orang bilang. Jadi kebutuhan yang di sekitar masyarakat kita tuh ada apa? Kalau tadi change the world gitu ya, mengubah dunia gitu, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Dan kami di Universitas Indonesia terus mencoba mendorong para dosen kita untuk melakukan hal tersebut. Kita memberikan insentif, ada pencarian hibah, memberikan link dengan industri dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan Indonesia semakin membaik ya Bu ya. Amin, dan universitas-universitas di Indonesia yang tadi jumlahnya 4.500 ini bisa bersama-sama, dan kami sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin melakukan kolaborasi dan juga membuka diri kepada industri ya untuk bisa bersama-sama memajukan Indonesia ini supaya jadi Indonesia emas 2045 itu, Mbak. Terima kasih Bu Lastami dan juga Pak Khairul atas waktunya sudah berdiskusi dengan kami di WhatsApp podcast Kemenkum RI. Dan pemirsa tadi sudah kita bahas ya, semoga membawa manfaat, dan juga kita tahu the world is changing. It change how we live, it change how we communicate, and it change how we do everything in life. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.